Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami mau sungguh punya hati sebagai murid yang mau duduk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Buka hati pikiran kami. Tuhan, kami mau memberikan segala kehidupan kami dikoreksi, dibedah oleh Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Di dalam membangun manusia roh kami mau melekat bergantung total sepenuhnya pada Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Ya, jadi Bapak Ibu kita sampai di tema tentang membangun manusia roh ya di bulan Mei dan Juni. Ya, silakan slide-nya. Jadi ini suatu tema berseri, kita sudah mulai dengan memiliki tujuan hidup ilahi bulan-bulan Februari sampai April. Sekarang kita mulai dengan membangun manusia roh ya. Nah, ketika berapa bulan ini khususnya dari Maret, saya banyak merenungkan ya. Di masa-masa sulit hidup saya, Tuhan mau ajari saya apa begitu. Dan lebih lagi ketika saya mendampingi sahabat yang sedang juga di masa sulit. Lalu Tuhan bicara tentang mari kau belajar dari hidupnya Ayub ya. Kita mau belajar sama-sama tentang hidup Ayub. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, orang yang paling menderita ya rekornya Ayub, Saudara. Ya, kenapa dia sampai diizinkan menderita? Mari kita akan belajar dalam 40 menit ini. Ayub ini isinya 42 pasal Bapak Ibu, tapi saya berusaha dengan singkat menceritakan kepada Bapak Ibu apa pelajarannya ya. Kita akan mulai dari Ayub pasal 1 ya Bapak Ibu. Ayub punya julukan ya orang benar. Wah, ini orang yang hebat di hadapan Tuhan ya. Dikatakan Ayub ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu nomor satu apa rekornya? Dia saleh. Kedua, jujur. Ketiga, takut akan Allah. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Coba tanya sebelahnya, kalau kita di checklist begini masuk gak nih? Kamu orangnya termasuk apa? Saleh, jujur, apalagi takut akan Allah, berarti mengasihi, menghormati Allah, dan menjauhi kejahatan. Wow, ini luar biasa saudara, seorang yang cinta Tuhan, amin. Nah Ayub tuh tinggal atau di daerah Uz. Uz itu kalau Bapak Ibu tahu di Yordania Selatan. Mungkin kalau pernah yang ke Holy Land, ke Petra, di sekitar itulah Uz itu. Dan hidupnya Ayub di zaman Abraham. Jadi 2000 sebelum Masehi. Jadi ini termasuk awal-awal ya Bapak Ibu ya, bahkan sebelum Musa ya. Nah, kemudian kita lihat lagi rekornya Ayub ini. Ayub ini juga dikatakan orang yang terkaya. Wow, jadi diberkati Tuhan ya. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, jadi ada 10 anaknya. Ia memiliki, wah ini daftar kekayaan, ini laporan kekayaan ya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, jadi ada 1.000 lembunya, dan 500 keledai betina. Zaman dulu kekayaan orang diukur dari tanah dan juga dari ternak yang dia punya ya. Dan juga budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, maksudnya dari timur Israel. Jadi orang terkaya, konglomerat lah gitu ya. Jadi dia cinta Tuhan dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah kemudian apa yang terjadi kita lihat lanjut tentang anaknya. Nah saya juga percaya sehebat-hebatnya orang ada juga kekurangannya ya. Jadi Ayub tetap tidak sempurna ya. Ayub punya pergumulan dengan anak-anaknya. Ya dikatakan Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi maklum orang kaya, konglomerat, gaya hidup anaknya ini glamor, hedonis. Jadi mereka suka pesta pora. Ya, waduh sekarang di Gading aja banyak klub-klub buat hangout ya muncul ya. Dan luar biasa ya itu premium, high class dan penuh terus saudara. Wah gaya hidup ya padahal mungkin masa-masa sulit tetap aja orang belanjakan uangnya untuk gaya hidup. Untuk pesta pora ya, untuk kuliner dan segala macam. Jadi ini adalah gaya hidup anaknya. Jadi Ayub punya pergumulan.
Ya saya pikir mungkin Ayub ini dalam pertobatannya tidak dari awal, dari muda mungkin ya. Dia bertobat sudah cukup lanjut, jadi dia punya anak-anak mungkin salah didik kah? Sehingga dia punya pergumulan ketika dia sudah cinta Tuhan bertobat, anak-anaknya nggak secepat itu bertobat, cinta Tuhan. Jadi saya yakin semua kita juga ada ya beberapa jemaat yang kami cinta Tuhan Pak, tapi anak-anak kami nggak seperti kami. Ya kan, kami punya pergumulan, kami sudah didik, tapi tetap belum ada hasil. Begitu ya, ini pergumulan bagi banyak keluarga. Makanya gereja kita peduli tentang keluarga. Ya, mari sama-sama kita ikut bersama-sama mendukung dan juga bisa mendampingi anak-anak Bapak Ibu juga ya. Mari kita berdoa bersama, dukung sama-sama. Nah ini pergumulan Ayub. Ya, kemudian dilanjutkan di ayat kelima, apa reaksi respon Ayub terhadap anaknya itu? Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi dia punya rutinitas ya. Kalau anaknya pesta dia nggak bisa cegah, dia hati sedih, dia datang sama Tuhan dan dia minta ampun buat dosa anak-anaknya. Wah ini bapak yang luar biasa punya pergumulan ya. Dan itu yang dia bisa lakukan. Dan tetap memang belum ada hasil yang signifikan. Ya dengan ibadah dia kepada Tuhan, dia persembahkan korban pengampunan dosa buat satu-satu anaknya. Bayangin ada 10 ya. Mungkin ada 10 kambing gitu ya. Satu anak-anak satu kambing gitu ya. Dipersembahkan zaman dulu. Mohon pengampunan dosa dengan mempersembahkan korban. Ya, jadi ini tantangan yang Ayub hadapi. Ya, dan kemudian kita loncat kepada ayat 7 dan 8. Nah, disinilah iblis mulai masuk. Ya, di alam roh terjadi pertemuan iblis dengan Allah dikatakan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Kasih tahu sebelahnya, iblis keliling terus loh, ronda terus, kasih tahu sebelahnya. Dia ngeliatin anak-anak Tuhan, dia ngeliatin orang-orang semua, dia liatin cari korban saudara. Iblis cari korban, dia mau nyerang, dia mau lakukan sesuatu bagi setiap orang. Ya, kalau kita nanti baca kitab Ayub ini saudara lebih dalam, saudara jangan berkata gini, waduh Ayub ini orang bener dikerjain sama iblis. Udah saya jangan terlalu bener-bener lah supaya nggak dikerjain. Loh Bapak Ibu kalau nggak bener malah sudah dikerjain. Jadi sudah diambil dia alih sama dia, udah dalam take over dia. Nah kalau Ayub ini bener ya, iblis nggak bisa jamah Ayub karena dia bener ya kan. Nah ini dikatakan apa? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian rekornya lagi disebut saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Allah tuh bangga banget sama Ayub. Wah tanya sebelahnya, kira-kira Tuhan bangga gak ya sama saya ya? ya Tuhan tuh begitu bangga gitu. Ini hambaku Ayub spesial, cinta Tuhan loh. Iblis lu kenal gak Ayub? Oh sangat kenal kata iblis. Aku tahu ini orang hebat, orang spesial ini ya. Oke sekarang kita akan lihat lanjut ya. Apa yang terjadi? Nah, terjadilah negosiasi iblis dengan Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap takut akan Allah? Jadi iblis punya prinsip Ayub ini mengasihi Tuhan karena dapat berkat. Karena ditolong Tuhan. Dia mengasihi engkau bukan dengan hati yang tulus. Karena dia cari berkat, maka dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Ujungnya kan diberkati. Makanya dia tetap pertahankan cinta Tuhan karena dia tetap sayang sama berkat-berkatnya Tuhan itu kan. Oke. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi iblis langsung cecer soal kepemilikan Ayub. Ingat baik-baik saudara, serangan pertama yang terjadi dalam hidup setiap orang adalah kepemilikan yang kau miliki di bumi ini. Bagaimana hatimu yang sebenarnya? Apakah engkau cinta sama yang kau miliki ini?
ya kan? Dan Ayub dituduh dia sebetulnya cinta sama yang dia miliki. Makanya teorinya dia cari Tuhan supaya dapat berkat. Dan dia cinta berkatnya sebetulnya. Tuhan cuma alat sumber untuk bisa memberkati dia. Ya, sekarang kalau kepemilikannya itu diambil, coba. Nah, dikatakan oleh iblis, apa yang dikerjakan telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis berkata, kalau benar Ayub ini saleh jujur yang kamu sebut itu Tuhan, boleh nggak dites? Bahwa dia murni benar-benar saleh di hadapan Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Dia nggak ada motivasi yang nggak benar. Boleh nggak dites? Kalau nggak dites, ya gimana buktinya? Nah, Tuhan izinkan. Sekali lagi Tuhan berdaulat ya Bapak Ibu. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Ya, dalam sekejap, dalam sehari terjadi musibah bertubi-tubi. Bayangin saudara, dia seorang konglomerat dalam sehari jadi konglomeraat saudara. Habis total. Serangan orang Sheba datang. Ya, menghabiskan lembu sapi keledainya. Habis. Ya. Kemudian api dari langit nyamber kambing dombanya. Habis juga. Wih, dahsyat banget. Lalu orang Kasdim nyerang, habisin apa? Unta-untanya diambil, dirampas. Kalau gerampas ternak itu saudara juga bunuh semua budak-budaknya. Disisain satu yang bisa lapor. Wah, jadi satu orang yang sisa ini cerita. Ya dulu nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, jadi nggak bisa komunikasi selain datang fisik onsite ketemu langsung. Lapor, semua budak teman-temanku mati semua. Termasuk ternak-ternaknya dirampas, ya hanya saya satu sisa gitu. Dan yang lebih hebat lagi, angin ribut menghabisin, dia lagi anak-anaknya lagi pesta di anak sulung. Rumah anak sulungnya mendadak diserbu angin ribut dan roboh semua 10 anaknya langsung meninggal semua. Wow. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang pernah menderita kerugian hebat dalam hidup Bapak Ibu atau kehilangan kepemilikan harta benda secara ekstrim hebat? Siapa yang pernah? Boleh angkat tangan, jujur nggak apa-apa. Pernah rugi total, pernah bangkrut, pernah ya kerampokan, pernah ya kerugian lah. Boleh angkat tangan? Ada? Ada ya beberapa ya. Yang lain kayaknya wah dilindungi diberkati Tuhan ya, belum pernah ya. Kalau Ayub ini ngalami habis total hartanya. Ternaknya nggak ada yang sisa. Budaknya paling disisa satu-satu, mati semua, dibunuhin. Wow, jadi orang-orang karyawannya dibunuh, sisain satu pot lapor aja. Ternaknya nggak ada yang sisa. Dan lebih hebat lagi, anaknya. 10, ya 10-10-nya mati sudah. Ya kan, kalau anak satu meninggal ya emang anak tunggal ya. Ini anak 10, ya satu meninggal masih ada 9 ya. Ini langsung hari itu 10-10-nya meninggal sudah. Wow, luar biasa. Kalau kita ingat khotbah PL Cid membangun rumah di atas batu atau pasir, ya ini anak-anaknya memang bangun hidupnya di atas pasir. Sehingga hari itu benar-benar angin ribut datang dan rumah benernya itu roboh bener. Dan dia mati semua sudah. Siapa yang pernah kehilangan anak? Angkat tangan. Meninggal. Ada ya? Oke, nggak ada ya, hampir nggak ada ya, puji Tuhan. Wah, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri sangat-sangat berat. Dan Ayub ngalami dalam waktu 1 hari aja. Coba Bapak Ibu diskusi sebentar, kira-kira kalau itu terjadi sama saya, kira-kira apa reaksi saya? Coba Bapak Ibu bicara sebentar. Kalau Bapak Ibu alami, bener nih kayak gini nih, apa? Dengan jujur aja, apa yang kira-kira respon Bapak Ibu? Gimana Pak Jali? Gimana? Gak apa-apa, sejujurnya aja. Kalau terjadi itu apa Pak Jali? Hah? Syok pasti ya?
shock. Ngehang lah berapa hari gitu ya. Bener-bener ngehang langsung. Ya udah, gak bisa ngomong apa-apa udah. Ada yang begitu ya. Ada yang ngamuk, marah gitu ya. Tergantung, ada yang freeze, ada yang flee, ada yang mungkin dia fight, marah sama Tuhan. Ya kan? Macam-macam lah reaksinya. Saya masih ingat ada anak Tuhan yang benar-benar habis total gara-gara ya investasi bodong sih. Ya dia buat kesalahan, tapi ya karena itulah dia habis total. Bahkan dia pinjem uang untuk diinvestasikan. Wah, lebih parah lagi kan, bukan uang dia aja. Dia pinjem untuk dia investasikan, habis juga. Dan sampai hari ini dia kena cancer yang belum sembuh-sembuh. Puluhan tahun. Operasi tapi nggak bisa tuntas karena udah nempel. Kalau saya nemenin pedih banget. Tapi apa yang saya lihat, dia bangkit menjadi seorang yang lebih cinta Tuhan lagi hari ini. Ya, responnya benar. Tapi ya kalau ditanya kok nggak adil, Tuhan dia udah bertobat, dia udah sadar, dia udah pulih, kok nggak sembuh ya? Nah ini kita akan bahas hari ini. Ya, apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang sulit itu dalam hidup kita. Apa? Respon Ayub apa? Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca bersama 2-3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, responnya clear, benar. Dia menang di sini dalam ujian kepemilikan. Ketika semua yang dia miliki habis dalam satu hari, dia benar-benar bisa tetap bersyukur. Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan itu berdaulat. Itu haknya Tuhan sepenuhnya. Ya, aku tidak berbuat dosa, bahkan tidak menuduh Tuhan. Wow, puji Tuhan. Lulus di ujian kepemilikan. Nah, kemudian iblis datang lagi, naik banding ya. Apa yang dilakukan iblis tentang Ayub. Masih ada sisa kesehatannya. Ayub kesehat. Oke, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Langsung dikasih sakit, diizinkan ada penyakit. Penyakitnya model yang bikin nyeri, saudara. Ya, bayangin dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh badannya itu ada bisul, sakit, gatel apa macam-macam. Sampai dia pakai beling, ya kaca buat ngegaruknya tuh. Mungkin berdarah-darah juga akibatnya. Saking nggak tahan. Ya, begitu sakitnya. Jadi penderitaannya itu nyeri kan, saudara. Ya kalau hilang harta, badan masih punya kan. Tapi kalau badan ini udah sakit kayak begitu, waduh berat juga nih. Ini lebih levelnya lebih tinggi lagi nih. Sangat nyeri. Dan apa sekarang yang terjadi ya. Kemudian saudara ditambah sekarang masih ada satu orang di keluarganya yang masih hidup, istrinya. Ayo punya anak udah meninggal semua. Apa reaksi istrinya? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi istrinya berkata, lu orang saleh diginiin Tuhan, lebih baik lu mati. Allah tuh gak bener, Allah yang kamu sembah itu apa? Kamu orang bener kok diizinkan begini. Allah itu gak adil, Allah itu jahat, mati aja kamu deh. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba tanya lagi sama sebelahnya. Kalau lu sudah malang melintang begini, musibah, terus pasanganmu malah hakimi kamu, apa reaksimu? Coba sama pasangannya kalau ada sebelahnya. Kira-kira kalau gue lagi bangkrut, lagi sakit, terkapar, terus lu malah marah-marah, bahkan lu selingkuh depan gue. Kira-kira gitu. Kira-kira gimana? Itu yang terjadi, betul gak? Waduh. Ya, dalam masa-masa sulit pasangan satu-satunya yang harusnya support malah ngutukin. Ngegoda bener saudara. Apa yang sisa saudara? Tapi dikatakan Ayub berkata, apakah kita hanya mau terima yang baik? Kalau Allah izinkan yang buruk, kamu gak mau terima? Jadi pengenalan Ayub kepada Allahnya itu clear. Aku tidak mengasihi Allah karena ada maunya, berkat. Seandainya pun aku gak dapat berkat, aku tetap mengasihi Allah. Seandainya aku sakit gak disembuhkan, aku tetap mengasihi Allah. Seandainya aku kerja dan kelihatannya kok belum ada hasilnya dengan cepat, aku tetap mengasihi Allah. Enggak ada apa-apa, aku gak ada motivasi lain Tuhan. Aku mengasihi Engkau saja itu. Wah, jadi Ayub lulus sampai titik ini. Yang tersisa sekarang siapa? Harta milik habis, anak habis, istri model begitu, memang malah gak dibunuh istrinya ya sama Tuhan ya. Buat ngegodain Ayub terus. Ya, model-model begini mungkin kalau jadi suami-suami, gue doain istri gue cepat mati aja deh. Malah istrinya bilang lu mati aja gitu, bukannya lu yang mati istrinya ya. Tapi Ayub disuruh mati aja gitu ya. Aduh istrinya goda banget gitu ya. Atau kalau bagi ibu-ibu, suami ibu lah ya. Suami ibu yang benar-benar nyalain ibu terus. Dalam posisi ibu sulit ya kayak gitu rasanya. Ya. Nah yang masih sisa siapa? Komunitasnya. Dia punya komunitas, dia punya teman-teman. Itu masih ada. Yang dia miliki semua udah gak ada dalam arti internal. Sekarang apa yang terjadi? Ayub pasal 2. Sekarang masuk pasal 2. Yang ayat 11 dan 13. Ketiga sahabat Ayub. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Yakni Elifas orang Taman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi tim besuk datang nih Pak David Lai. Tim besuk datang Pak David. Sahabat-sahabatnya Ayub, teman komselnya Ayub. Nih semua teman komselnya. Ya teman kompaknya Ayub nih datang semua 3. Ya ini sahabat berarti udah deket banget sama Ayub. Kenal Ayub bener. Bukan cuma dari jauh. Teman baik. Nah ini lihat. Ya mereka datang untuk menghibur dia. Pas ngeliat Ayub separah itu posisinya, kondisinya. Ya lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Waduh, Pak David tim besuknya sampai nginep Pak. Ditemenin. Ya, tapi saking parahnya gak bisa ngomong. Ngomong apa salah. Udah diem aja deh. 7 hari bengang, bengong, bengong gitu. Mungkin sampai nangis, berhenti nangis lagi. 7 hari 7 malam. Udah gak bisa ngomong lagi. Nah, memang ketika kita di masa sulit, ya banyak orang datang, ya diam. Mungkin kadang kita butuh, ya diam aja deh dulu. Jangan ngomong apa aja, gue gampang konslet nih. Ya, lu kalau ngomong apa bisa salah tanggap saya salah respon. Ya bisa aja posisi diam. Tapi saya percaya 7 hari 7 malam, itu terjadilah perenungan-perenungan. Mikir kan, ngeliatin. Mulai ada self talk. Ini Ayub kenapa ya? Orang saleh tapi malang begini. Mungkin dia ada dosa tersembunyi kali. Nah bisa self talknya begitu tuh.
teman-temannya kan. Mungkin ini Ayub punya dosa yang gak diakuin kali ini. Kita selama ini gak kenal nih, baru kebongkar nih sekarang. Tuhan marah nih, mikirnya macam-macam dalam posisi diem. Tapi suara hati bahaya saudara. Pikiran kita muter nih. Mulailah ada penghakiman terhadap Ayub. Jadi 7 hari itu bukan sekedar empati, tapi bahkan penghakiman bisa muncul. Liatin, mulai. Apa yang terjadi sekarang? Kita masuk ke bagian terpanjang. Ini kondisinya ya. Jadi posisinya Ayub sampai boroknya dari kepala sampai ke kaki. Dan 3 temennya itu nemenin 7 hari 7 malam bengang-bengong aja. Gak bisa ngomong apa-apa. Dan kemudian tibalah di pasal 3 sampai 31. 29 pasal isinya dialog mereka dengan Ayub. Wah, terpanjang 29 pasal ini. Bukan saja dialog kalau Bapak Ibu baca, debat. Mereka nggak tahan, mereka keluarin prinsip. Apa yang terjadi? Teman-teman Ayub punya suatu prinsip hidup atau satu hukum yang mereka percaya disebut retributif. Tanpa sadar kita kadang-kala bisa aja punya prinsip ini. Artinya apa? Kalau kita taat sama Tuhan, sudah sepastinya kita diberkati Tuhan. Taat dampaknya, konsekuensinya berkat. Berkat tanda kutip kaya. Ya langsung aja kita berani to the point aja ya. Kata berkat itu apa sih terjemahannya? Ya keuangan lah, kepemilikan lah. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, pasti seharusnya Tuhan berkati kita. Dengan keuangan otomatis. Kemudian kesehatan otomatis. Tapi bila kita tidak taat, maka ada hukumannya. Dihukum, dikutuk, salah satunya karena musibah. Nah, kalau Bapak Ibu prinsip hidupnya begini, apa yang terjadi? Ketika datang kepada orang yang menghadapi masa sulit, lu ada dosanya pasti. Bertobat, lu pulih nanti. Selalu teorinya begitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang sakit, termasuk kalau kita sendiri punya prinsip itu, kalau kita lagi sakit, aku dosa apa Tuhan? Ketika aku bangkrut, aku dosa apa? Memang ada orang yang menderita karena dosanya sendiri. Ya kalau kamu investasi bodong, akhirnya duitmu habis, itu salahmu sendiri kan? Kalau kamu punya gaya hidup yang gak benar, akibatnya kamu sakit, memang salahmu sendiri. Tapi ini kan kondisinya mereka itu Ayub ini benar. Tapi kalau dia sakit, dia lagi kehilangan semua hartanya. Prinsip ini tetap kalau berlaku adalah lu cek deh hatimu. Lu pasti ada dosa. Tolong beresin, nanti Tuhan pulihin. Jadi lu taat, Tuhan pulihkan. Lu tetap gak taat, lu tetap malang aja. Prinsip ini yang dianut oleh teman-teman Ayub. Akibatnya terjadi perdebatan 29 pasal. Ya, dan kemudian Ayub, kalau Bapak Ibu baca dari semua tuduhannya teman-temannya, enggak pernah ada yang jelas memberitahu kesalahannya Ayub apa. Coba lu cek hati lu deh. Kita kan enggak tahu isi hati yang sebenarnya. Cek deh. Tuh udah ngomong, cek lah, lu enggak bener hidupnya. Nah gitu. Terus Ayub bilang, aduh, gue udah ngecek, gue enggak tahu gue salah apa. Nah sekarang reaksi Ayub apa? Memang Bapak Ibu ini sisa terakhir yang dia punya. Harta milik habis, anak habis, istri satu masih hidup modelnya begitu. Sekarang yang tersisa cuma apa? Ya lu orang temen gua semua ini. Gak ada lagi, semua yang aku punya udah gak ada dah. Kamu ini teman saya terakhir, itu yang saya miliki. Nah teman terakhirnya 3 sahabatnya itu nuduh dia. Hakimi dia. Wah goyang juga Ayub saudara. Waduh gak ada lagi sisa. 3 temanku yang terakhir yang aku harapin hibur aku. Sekarang nuduh aku. Hakimi aku. Nah Bapak Ibu ini prinsip sangat penting kita hayati ketika kita hidup di komunitas. Dan ada anggota komunitas kita yang sedang malang, sedang ada masa sulit. Belum tentu karena ada dosanya ya selalu. Tapi bisa saja banyak orang punya prinsip seperti 3 sahabat Ayub. Lu mesti bertobat lah.
Kenapa lu diizinkan begini? Tertolak saudara. Ya, mental nih orang bakal saudara. Ya, apa yang terjadi? Reaksi Ayub kita akan lihat. Akhirnya memang tidak bisa dipungkiri Ayub bereaksi yang juga negatif. Ayub pasal 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Lebih baik gua gak lahir kalau begini. Waduh. Jadi dia mulai kecewa kepada dirinya sendiri juga. Kok saya begini ngapain aku lahir Tuhan? Mulai kecewa sama dirinya sendiri. Lebih baik aku gak ada. Gak usah lahir aja, lebih baik begini. Kemudian yang berikutnya ayat pasal 27 kedua. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Keluar kata-kata itu akhirnya. Allah gak adil sama saya. Sisa terakhir temen aja gak ada yang nemenin gue bener. Ya, kamu gak bela aku Tuhan di depan teman-temanku yang nuduh aku. Tuhan mana Tuhan? Allah tidak memberi keadilan kepadaku. Aku pedih sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama diri sendiri. Akhirnya ya itu yang target iblis. Apapun yang dibuat iblis untuk menjatuhkan kita dan kita kecewa sama Tuhan. Kita mau ninggalin Tuhan. Ya, dan ayat pasal 27 ayat 5 dan 6. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Di sini sahabat-sahabatnya ya. Kalau dia ayat lain dikatakan kamu penghibur sialan. Wah, sampai marah begitu sama sahabat-sahabatnya. Kamu penghibur sialan, ngibur aku atau ngapain sih? Nuduh aku, kira-kira gitu ya. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di ayat pasal 31, dia mengutuki hari kelahirannya. Ya, dia sudah buat blunder di situ. Dan di ayat 27, 5 dan 6, dia ngotot, aku gak salah. Kamu menghakimi aku semua. Wah, baper banget ini si Ayub. Benar-benar dalam posisi sangat baper. Ingat loh, ini debat 3 babak ini, kalau 3 putaran ya kalau Bapak Ibu baca, itu gantian ngomong, 3 putaran itu. Satu ngomong dibela, satu ngomong dibela. Sampai udah stop, udah habis akal. Gue udah ngomong semua, lu tetap merasa paling benar. Kira-kira gitu. Jadi Ayub terakhir di pasal 27, aku tetap mempertahankan. Aku tidak bersalah. Ya, disinilah Ayub terjebak sesuatu kondisi yang disebut pembenaran diri. Self justification. Inilah salah satu bentuk kesombongan. Bagaimanapun kalau Ayub tetap responnya dari awal masih benar tuh ya. Tapi setelah diteror 3 babak sama teman-temannya goyang juga saudara. Karena itulah yang tersisa dalam hidup Ayub. 3 teman gua ini. Nah dia mulai goyang saudara. Bapak Ibu, dosa pembenaran diri ini saya akui dosa yang sangat menipu kita. Semua orang yang masuk ke jebakan ini pasti tidak menyadari kesalahannya. Benar-benar blind spot. Kita nggak tahu kita salah apa dan kita merasa paling benar aja udah. Lebih benar ya paling enggak. Daripada orang lain. Dan saya akui saya juga tiba di posisi ini. Saya merasa lebih benar. Saya merasa dihakimi. Saya merasa seperti ini. Ketika masa sulit datang, orang sebanyak lain, kena lagi, orang pada gak ngerti. Waduh, berontak juga. Nah inilah dosa pembenaran diri atau self justification. Akhirnya apa yang terjadi? Udah deadlock nih. Sama sahabat-sahabatnya deadlock. Ayub di pasal 27 ayat 2 ini. Lalu muncullah pribadi yang lain yang namanya Elihu. Siapakah Elihu? Kalau di gereja ini pemimpin kaum muda. Jadi Ayub bersama 3 sahabatnya udah senior-senior semua ini. Jemaat umum lah. Muncullah seorang Elihu
pemimpin intergenerasi. Anak muda. Nah inilah pelajaran dalam kisah Ayub. Perlu suara anak muda. Amin, anak muda di sini. Siapa yang masih muda rasanya anak muda angkat tangan. Tepuk tangan dong buat diri lu. Ya, ini luar biasa. Ini generasi muda out of the box. Muncul Elihu, masih muda. Aduh, gue gak boleh kurang ajar ya, tapi boleh gak aku ngomong, kata Elihu. Aku ngomong, ini sahabat keempat. Sebetulnya bukan sahabat lah, masih muda, beda level sama si Ayub ya, sama teman-temannya. Tapi ya lingkungan komunitas itulah, kalau kita di gereja jemaat umum ini jemaat kaum muda lah, dari Abayut. Oke, Elihu bicara. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu. Wah, anak muda boleh marah nih. Bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberi sanggahan. Jadi nembaknya itu gak jelas gitu loh. Lo kasih tahu yang benernya apa. Lo cuma menghakimi tanpa kasih solusi gitu. Sama orang-orang tiga sahabat yang lebih senior dari Elihu ini. Jadi Elihu ini netral, dia masih bisa berpikir dengan jernih, tidak masuk dalam masalah. Dia yang pasti ada maksud Tuhan lah dalam peristiwa Ayub ini. Jangan salah-salahin lah, Ayub responmu masih benar juga dong. Kira-kira gitu. Sejak Elihu masuk, langsung Allah bangkit menjawab. Karena dalam perdebatannya 3 babak itu Allah diem. Lu ribut aja tuh satu sama lain. Ya, lu ribut lah, lu gak nanya Tuhan kan. Ayub juga komplain, Tuhan gak jawab aku. Ya kan, udah Allah diem aja ngeliatin orang ribut. Ketika Elihu bicara, lalu Tuhan mulai bangkit. Nah sekarang aku mau ngomong. Ya, lewat Elihu buka jalan. Lalu Ayub pasal 40 ayat 1-3 dikatakan, mari sama-sama kita baca 2-3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Jadi kalau lihat di mulai pasal 38 sampai 40 dan lanjut, Tuhan bicara sama Ayub. Awalnya Tuhan kasih tahu, kamu kenal aku gak sih? Kira-kira gitu bahasanya. Aku yang ciptain segala langit bumi ini. Jadi Tuhan mau nyatakan kedaulatannya kepada Ayub. Semua di bumi alam semesta in my control, dalam kedaulatanku. Termasuk hidup kamu Ayub. Kira-kira gitu ya. Sekarang kamu mau mempersalahkan aku dan kamu benar. Siapa kamu Ayub? Kira-kira begitulah. Jadi memang pembenaran diri ini, kalau kita bicara pembenaran diri jangan sampai kita mikir oh si itu pembenaran diri. Pembenaran diri bicara diri sendiri ya saudara. Semua kita masing-masing punya urusan sama dirimu sendiri yang bisa cenderung pembenaran diri. Tapi Ayub dibutuhkan apa? Merendahkan hati sebetulnya. Dibutuhkan untuk dia lemah lembut mengakui aja dia kelemahannya. Tapi Ayub tergoda untuk keraskan hati. Ditembak, wah makin keras dia. Aku lawan deh, orang ngehakimin aku. Nggak ada solusi saudara. Nggak ada gunanya lagi. Mungkin Bapak Ibu ngalami seperti ini kah? Engkau disalahin sama keluargamu, disalahin sama saudara-saudaramu. Padahal engkau yang paling bayar harga buat keluarga, buat saudara-saudara. Kena lagi aku. Aku yang paling korban, aku yang disalahin. Nah kira-kira begitulah. Ya nggak separah Ayub ya. Tapi ini terjadi. Ya. Dan kemudian Tuhan sudah bicara di dalam 1 Korintus 13 ya. Ini ayat yang kita sangat-sangat hafal ya. Tapi mari kita baca kembali apa yang terjadi ya. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa akulah yang berdaulat Yub. Aku tuh kalau kasih izin ada pencobaan yang kamu alami. Harta milik habis, kena penyakit, istri nyumpain elu, ngutukin elu, teman-teman lu hakimi lu. Itu pencobaan yang masih dalam batas engkau masih sanggup.
untuk kasus Ayub. Aku tetap on my control. Hidupmu tuh tetap dalam kedaulatanku, Yub. Nggak usah takut. Kamu kenal aku sejauh mana? Wow, luar biasa. Jadi kalau kita benar-benar ya katanya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ujian atau pencobaan ini yang membuat kita benar-benar gak sih aku cinta Tuhan lah kira-kira gitu. Benar kan? Soalnya di masa-masa itu bisa rontok tuh pertahanan kebenaran kita. Lama-lama degradasi iman, lama-lama. Tergerus iman kita. Lama-lama ya benar juga kata orang sih, Tuhan gak benar nih. Tuhan gak adil nih, ya bisa begitu ya. Nah kita mau lihat apa yang diartikan pencobaan. Bahasa lain ujian. Apa? Kita kadang suka sulit membedakan. Ujian Tuhan dan pencobaan iblis. Ya, ujian dari Tuhan ini saudara, kalau ujian versi Tuhan ya. Untuk memurnikan kita dan membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan ada ujian buat kita naik kelas, naik level. Kita dimurnikan dari hal-hal yang masih gak benar lewat ujian. Ujiannya bisa seperti Ayub alami. Ya, semua kita Tuhan kasih porsi ujian masing-masing. Ya, gak sama Bapak Ibu. Ya, kita bukan sekolah yang kalau naik kelas soalnya semua ujiannya sama, enggak. Ya, kita dapat ujian, pelajaran ujiannya itu masing-masing. Ya, tapi hal yang sama, peristiwa yang sama itu, musibah itu bisa menjadi pencobaan dari iblis. Dari versi iblis untuk mau jatuhin kita supaya ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan berkata, anakku pasti lewat, lulus. Dan dia tambah murni, tambah cinta Tuhan, naik kelas. Tapi iblis bilang enggak bakal, anakmu Tuhan pasti akan ninggalin engkau. Dia pasti kecewa sama engkau, dia pasti murtad. Tapi Tuhan berkata enggak, aku percaya anakku bisa. Dia bangkit tambah cinta Tuhan. Nah tergantung. Masalahnya sama, bisa terjadi iblis terlibat mencobai, tapi Tuhan terlibat menguji. Nah apa sekarang kesimpulannya pelajaran hidup Ayub. Yang pertama di pasal 42 inilah closingnya ya. Closing chapternya, pasal terakhir ini babak penutup. Kita bisa melihat hasilnya. Yang pertama Tuhan berdaulat dan mau menggenapi rencananya dalam hidup setiap kita. Mari kita baca bersama-sama pasal 42 yang kedua, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau ada kata segala sesuatu, apa yang dipikiran Bapak Ibu? Apakah itu selalu yang enak? Benar gak? Pikiran kita apa? Kalau ada kata segala sesuatu, apakah selalu yang enak buat daging kita, buat hidup kita? Enggak juga Bapak Ibu. Segala sesuatu berarti bisa peristiwa yang gak enak, betul gak? Sangat-sangat berat, sulit. Tapi itu termasuk segala sesuatu. Allah berdaulat, Allah sanggup melakukan apapun juga termasuk seenggak enak-enaknya sekalipun. Dan tidak ada rencana Tuhan gagal. Artinya apa? Rencana Tuhan tetap engkau naik kelas. Rencana Tuhan engkau akan breakthrough. Engkau akan tambah sungguh-sungguh bangkit buat Tuhan. Gak ada satupun anakku akan gagal murtad. Nah Bapak Ibu, Allah berdaulat. Beritahu sebelahnya Allah berdaulat buat hidup kita. Allah mau menggenapi rencananya buat kita. Amin katakan. Jadi selalu Allah ingin tetap happy ending. Kita jadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Tapi ya itu tadi. Di masa-masa transisi proses itu. Bagaimanakah kita? Bersama orang-orang yang alami itu. Ini pelajaran buat kita gereja Tuhan. Buat komunitas sel. Ya, apa yang kita mesti lakukan. Jangan sampai terjebak seperti sahabat Ayub. Lalu di Roma 8:28 meneguhkan ya, yang kita sudah hafal ayat ini kita baca kembali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam segala sesuatu termasuk yang gak enak, Allah turut bekerja. Wow,
Jadi kita jangan salah mengerti tentang Allah. Kalau tadi punya prinsip teori retributif tadi, gue taat, Allah mestinya baik sama aku. Allah mestinya memberkati aku. Allah mestinya bisa menolong aku. Pikiran kita selalu begitu. Tapi kalau aku ada masalah, di mana Allah? Apa salahnya aku? Jadi pikirannya sempit, saudara. Kita nggak mengenal Allah, Allah itu berdaulat. Kadangkala bagi orang, kita kadang lihat orang fasik punya hidup, betul nggak? Itu teman saya bajingan banget, Kak. Tapi kok hidupnya enak ya? Saya cinta Tuhan, hidupnya susah banget ini. Dia orang yang nggak bener, Kak. Hidupnya kok enak banget. Mulai iri hati sama orang fasik. Bisa nggak kita begitu? Ya, berkali-kali di kitab Mazmur, ya terkecoh kita. Ngelihat orang fasik kok hidupnya enak, aman, nyaman, mulus, lancar begitu. Sementara kita yang cinta Tuhan, berat banget nih hidup. Gitu. Nah itu seperti itu, teori itu akan masuk dan membuat kita nggak terima gitu. Di mana Allah, kok nggak belain aku gitu. Aku mau jadi kesaksian dong bagi dunia. Sementara aku cinta Tuhan, hidupku melarat. Gimana kesaksian Tuhan? Karena teori itu tadi. Loh, kalau kamu nggak sembuh, tetap cinta Tuhan, itu kesaksiannya. Belum tentu kamu sembuh itu jadi kesaksian. Karena teori itu. Satu hari saya melayani satu anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan berat. Karena anaknya lahir punya kelainan, disabilitas. Dan dia benar-benar kecewa banget sama Tuhan. Kenapa anakku cacat Tuhan? Waduh, saya layani dia. Dan saya lihat dia belum lahir baru. Dia udah dari kecil Kristen, pelayanan di gereja. Tapi dia belum ngalami Tuhan pribadi. Dia nganggap Tuhan seperti itu. Kalau saya udah selama ini jadi anak Tuhan, orang Kristen, tapi saya punya anak diizinkan cacat, Tuhan jahat sama saya. Gak bisa terima, saudara. Padahal menurut saya ya, ada beberapa case yang lebih parah, cacatnya lebih parah lagi. Ya termasuk teman-teman kita di Precious Family ini. Waduh, kalau Bapak Ibu datang ke pelayanan Precious Family, pedih hatinya kalau ngelihat anak-anak mereka yang cacat. Aduh, bisa 20 tahun tetap cacat, dilayani terus sama orang tuanya. Wow, saudara. Akhirnya saya layani dia untuk lahir baru dan terima Tuhan. Dan dia bisa mengalami Tuhan dan dia breakthrough, dia cabut semua kata-kata kekecewaannya sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, jadi Tuhan berdaulat. Tuhan mampu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Tuhan selalu baik dan maha baik. Amin. Apapun kesulitan kita, Tuhan sangat maha baik. Wah, syukur ini yang dari hati yang tulus ini yang harus kita lakukan. Lalu pelajaran kedua apa? Dikatakan di ayat 42 ayat 5, mari kita baca bersama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub mengalami breakthrough lewat proses ya yang begitu berat ini. Dia mulai mengenal Tuhan secara dalam, secara personal. Saya kenal pribadi Tuhan saya. Bukan kata orang. Kata orang semua teori retributif tadi. Saya taat, Tuhan baik, berkati saya. Ya, tapi ternyata kalau saya lagi diproses begini, ya saya percaya Tuhan tetap baik buat saya. Itu yang saya kenal sekarang, bukan teori itu. Saya kenal Tuhan enggak pakai syarat macam-macam. Enggak ada kepentingan pribadi. Saya kenal Tuhan tulus, saya mengasihi Tuhan apa adanya Tuhan. Nah, jadi kita dibawa lebih kenal Tuhan, masuk lebih dalam. Nah, proses mencari Tuhan, lebih mengenal Tuhan ini enggak bisa diambil alih oleh siapapun Bapak Ibu. Ini proses pribadi kita mencari Tuhan. Ya, teman-teman bisa tetap datang kasih firman. Tapi kalau kita dalam posisi pembenaran diri, saya yakin betul mental semua nasihat orang. Pernah gak teman-teman nasihati orang gak ada gunanya, mental semua. Aduh gua udah kasih tahu Kak, gak ada gunanya Kak, malah gue disalahin Kak. Yaudahlah. Nah ini proses memang bagian dia sama Tuhan. Ya kita perlu doa syafaat untuk dia, tetap kita topang. Ya yang penting jangan menghakimi dia ya, seperti sahabat-sahabat Ayub. Ya. Dan kemudian yang ketiga,
apa yang terjadi? Kita rela merendahkan hati. Inilah ujungnya saudara. Semua proses ujian berat pasti ada tindakan untuk merendahkan hati. Kita bertobat, kita mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Apa yang terjadi di Ayub pasal 6 pada 2 ayat 6? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Kata-kata yang nyerang Tuhan, nyerang teman-temannya, ngutukin diri sendiri. Aku cabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau Bapak Ibu baca berikutnya, Tuhan juga suruh terjadi rekonsiliasi dengan 3 sahabatnya itu. Tuhan tegur 3 sahabatnya itu dan terjadi pemberesan dengan Ayub. Wow, luar biasa saudara. Jadi Ayub breakthrough sama Tuhan, Ayub breakthrough sama teman-temannya, komunitasnya. Ayub sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah ini pengertian kalau orang yang menganut teologi kemakmuran nunggu bagian terakhir ini saudara. Bahaya saudara. Terus so what gitu loh. Kalau udah breakthrough, apa yang terjadi Tuhan? Boleh dong mulai berkati lagi. Ini bahaya Bapak Ibu. Intinya apa? Kalau sampai terjadi pasal 42 ayat yang ke-10 ini, itu benar-benar kemurahan Tuhan, kedaulatan Tuhan aja. Bukan kewajiban Tuhan, ingat baik-baik. Bukan tuntutan kita kepada Tuhan. Tuhan kok udah bener nih, udah bertobat, ya berkati dong sekarang. Nah berarti ujung-ujungnya nggak tulus lagi kita sama Tuhan kan. Disinilah kita harus mengerti ayat 42 ayat 10, mari baca sama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ingat baik-baik bagian yang 10b ini bonus. Bonus bukan fokus. Kalau fokus ujung-ujungnya mana. Minta kan, tuntutan kan. Hati-hati Bapak Ibu. Enggak bertobat juga artinya kalau begini ya. Ya, Ayub menang betul. Aku cinta Tuhan, tulus Tuhan. Kalau Tuhan enggak balikin pun harta milikku, enggak ada masalah. Ya, enggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, memang Tuhan berkati dia. Persis dapat lagi 7 laki-laki, 3 anak perempuan. 10 lagi dapat anak. Persis dibalikin semua anaknya, harta bendanya diberkati lebih lagi. Tapi jangan pernah kita fokusnya sama itunya justru. Itu kalau dapat kemurahan Tuhan aja. Bukan hak saya. Kalau jadi hak kan saya nuntut kan. Saya nuntut dong hak saya. Enggak, itu bukan hak. Itu kemurahan Tuhan aja lah. Ya, jangan sampai kita salah paham tentang Tuhan kita. Saya mau Bapak Ibu, Ayub ini jadi kesiapan kita ketika di depan mata mungkin masa-masa sulit datang. Engkau semua siap jadi para pemenang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau respon pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pandang Tuhan. Yes Lord. Buka hatiku Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Ini yang aku akui di hadapan-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, ya rala wala 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 wala, ya rala wala mana rala mana mana. Tuhan memperhatikan orang yang hatinya remuk dan hancur. Apakah engkau di masa-masa ini sedang melewati masa-masa yang sulit dalam hidupmu? Entah engkau menderita kehilangan harta kepemilikan, entah engkau menderita sakit penyakit, engkau akan menderita di dalam keluargamu masalah yang bertubi-tubi. Bahkan engkau kecewa dengan sahabat-sahabatmu yang menghakimi engkau, atau apapun kondisimu, Tuhan mau berbicara kepadamu. Tuhan mengasihi engkau. Apakah kita kecewa sama Tuhan? Bolehkah kalau engkau sedang diproses Tuhan di masa sulit ini, taruh tangan di dadamu. Tuhan, ini saya. Tuhan sedang berperkara dengan saya. Tuhan sedang berperkara dengan saya. Saya pribadi. Jauhkan mulut saya menyalahkan Engkau, Tuhan. Jauhkan mulut saya menyalahkan istri suami saya. Jauhkan dari mulut saya menyalahkan teman-teman saya, pemimpin saya. Tuhan, Engkau sedang berperkara dengan saya. Bolehkah yang taruh tangan di dada, saya jemput engkau, bolehkah maju ke depan? Kami mau mendoakan Bapak Ibu dengan kasih Tuhan. Bolehkah keluar dari kursimu, maju ke depan, jangan malu. Mari, Tuhan mengasihi engkau. Mari, siapa lagi? Mari keluar dari kursi, mari Asher boleh bantu. Mari, Tuhan sedang berperkara dengan kita. Yes, dan kita mau merespon benar. Tuhan, ini saya Tuhan. Mari, siapa lagi? Jangan malu. Yes, haleluya. Yes, selain kau tiada yang. Mari saya undang semua kita, mari maju ke depan, jangan malu. Kalau engkau sedang mau butuh support, butuh doa. Oh, saya mau datang dengan hati benar. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Bolehkah para pemimpin datang melayani teman-teman kita? Di surga selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, hanya Engkau Tuhan, hanya Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ampuni kami kalau kami sempat mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Kalau kami sempat kecewa dengan Tuhan. Kalau kami sempat menuduh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bukan kalau kami sempat menyalahkan diri sendiri tertuduh berlarut-larut. Tuhan mengampuni dosa kami dan Tuhan mau membangkitkan kami. Kami tidak mau tenggelam dengan rasa bersalah yang berlarut-larut. Kami mau terima pengampunan dari Engkau. Pulihkan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kalau kami juga menyalahkan orang lain, menyalahkan saudara kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, yang menyulitkan kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau menyalahkan komunitas kami, pemimpin kami, atau anggota sel kami. Kami tidak mau menghakimi orang Tuhan. Ampuni kalau kami membenarkan diri kami sendiri. Kami sombong. Kami angkuh. Kami merasa lebih benar. Kata-kata kami mengeluarkan kata-kata yang penuh kesombongan. Padahal kami juga tidak lebih dari yang lain. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami Tuhan merendahkan hati. Hati yang lemah lembut, mau mengakui dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau tanpa syarat. Apapun keadaan kami tetap mengasihi Engkau. Apapun keadaan kami tetap mengasihi Engkau. Tanpa syarat Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain, hanya Engkau yang kami ingini di bumi ini. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan.